Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amirtiani. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Baiklah, kali ini saya akan berbicara mengenai keimigrasian. Imigrasi merupakan hal ihwal lalu lintas keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia serta pengawasannya untuk menegakkan kedaulatan negara. Hal ini juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi poin A bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan penegakan kedaulatan wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang poin B bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun merugikan ketertiban dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia. Poin C bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan pengaturan, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian, serta perlu dicabut dan digantikan dengan undang-undang yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada. Untuk poin D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam poin A, poin B, dan poin C, perlu membentuk undang-undang tentang keimigrasian. Baiklah, perlu diketahui tugas keimigrasian itu bukan tentang mengenai barang bawaan penumpang, bukan tentang mengenai kesehatan, dan tidak mengenai keamanan bandara, karena hal tersebut itu adalah tugas dari anggota bea cukai. Untuk tugas-tugas dari anggota keimigrasian ini, yang pertama yaitu melakukan pengecekan dokumen-dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Yang kedua, mengetahui kejelasan tujuan penumpang. Oke, selanjutnya prosedur keimigrasian. Yang pertama, pemohon harus menyerahkan paspornya kepada pengawas imigrasi. Yang kedua, setelah petugas imigrasi memberitahu tentang prosedur yang harus diikuti, pemohon akan diminta untuk meletakkan kedua jari telunjuknya kepada digital fingerprint dan disimpan secara elektromagnetis. Yang ketiga, setelah itu diambil foto wajah melalui kamera yang terletak di atas digital fingerprint readers. Yang keempat, pengawas imigrasi akan melakukan tanya jawab singkat. Dan yang kelima, setelah penilaian selesai, paspor pemohon akan dikembalikan lagi oleh petugas keimigrasiannya. Oke, adapun syarat turis masuk ke dalam wilayah Indonesia, yang pertama itu harus memiliki visa, kecuali turis yang dibebaskan visanya. Yang kedua itu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Yang ketiga, tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Oke, di keimigrasian ini akan dilakukan pengecekan
paspor dan visa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan e-pasport dan paspor biasa. Untuk perbedaan utamanya, di e-pasport itu di dalamnya terdapat chips. Yang kedua, di e-pasport itu pembuatan paspor yang e-pasport itu lebih mahal biayanya daripada paspor biasa. Yang ketiga, e-paspor itu tampilannya lebih menarik. Dan yang keempat, e-paspor itu memiliki visa waiver, yaitu bebas visa ke negara tertentu, contohnya negara Jepang. Oke, saya sedikit akan menjelaskan tentang visa dan macam-macamnya. Visa merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara melalui salah satu perwakilannya, yang berisi tanda diperbolehkannya warga asing masuk ke dalam wilayah negara yang bersangkutan. Oke, untuk macam-macam visa itu yang pertama short stay visa yang berlaku selama 15 sampai 30 hari. Yang kedua itu student visa yang berlaku selama pelajar selesai studinya. Yang ketiga temporary worker visa, yaitu visa yang digunakan oleh pekerja asing yang berkomitmen akan kembali lagi ke negara asalnya apabila pekerjaannya telah usai. Dan untuk macam-macam paspor, saya akan menjelaskan. Yang pertama, paspor biasa itu yang digunakan oleh masyarakat umum. Dan yang kedua ada paspor dinas. Paspor dinas itu biasanya digunakan oleh pejabat-pejabat, konsultan, pemerintah. Dan ketiga itu ada paspor diplomatik, biasanya digunakan saat perjalanan diplomatik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang keimigrasian dan prosedur-prosedurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.